Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada mata kuliah Arabic for Economic, dan pada pertemuan kali ini kita sudah sampai di pembahasan ke-6, yaitu tentang bai murabahah. Kita akan membahas tentang jual beli murabahah. Bagaimana itu? Mari kita simak bersama. Jangan lupa pola perkuliahan kita seperti biasanya. Saya akan sedikit memaparkan materi, kemudian teman-teman mahasiswa meresum dan mempersiapkan untuk mengikuti kuis, dan yang pasti yang kedapatan tugas pada hari ini tentang murabahah, yaitu kelompok mahasiswa dengan nomor absen 13 sampai 15 atau menyesuaikan dengan jumlah mahasiswa di kelas Anda masing-masing. Silakan tugas resum dalam format PowerPoint Anda diunggah pada item kuis nanti. Untuk cover pastikan sudah sesuai dengan judulnya, yaitu bai murabahah. Kemudian nama Anda sesuai dengan NIM dan juga kelas Anda tertulis dengan jelas, ES apa, A atau B dan seterusnya. Dari segi etimologi, murabahah ini bisa kita artikan adalah keuntungan. Dari kata ribahun, ya, robaha. Ribahun yaitu keuntungan. Nah, di sini ada beberapa unsur dalam jual beli murabahah yang harus muncul atau harus terpenuhi, harus hadir, harus ada, yaitu al-bai', yaitu penjual, atau al-mushtari, pembeli. Ada bidoahnya, barang jualnya itu ya, barang yang dijual ya, barang yang akan ditransaksikan. Kemudian ada samannya, ada harganya, nominalnya jelas berapa. Kemudian ada sighah ijab qabul atau kesepakatannya. Dari segi terminologi, murabahah ini berarti saling menguntungkan. Atau murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Kalau dalam perbankan syariah atau LKS ya, lembaga keuangan syariah, ini transaksi ini atau murabahah ini, bank ini menyediakan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal kerja lainnya, yang nantinya modal tersebut atau bahan baku tersebut yang dibutuhkan oleh nasabah itu akan dibayar kembali dengan harga jual, yaitu berapa harga beli bank ditambah keuntungannya. Dan waktunya ini juga berdurasi, bisa jadi kredit. Jadi tidak harus tunai, tetapi ini bisa jadi kredit atau bertahap. Bagaimana detailnya? Ayo kita lanjut dulu. Di antara rukun murabahah pastinya sudah kita ungkap di awal tadi ya, ada penjual atau bai', kemudian ada pembeli atau mushtari, kemudian ada objeknya yaitu barang yang diperjualbelikan atau bidoah tadi ya, ada samannya, harganya juga ini. Kemudian ada ijab qabulnya atau kesepakatannya, serah terimanya itu juga lengkap. Kemudian syaratnya bagaimana? Selaku pihak bank itu memberitahu biaya modal kepada nasabahnya. Kemudian lainnya pastinya kita harus memperhatikan rambu-rambunya, yaitu bebas dari riba. Kemudian kita jelaskan kekurangan barang tersebut itu bagaimana. Nah, ini yang disarankan dalam transaksi atau akad murabahah. Kita lanjut. Nah, ini contoh singkatnya saja. Jadi simulasinya yaitu, pertama pastinya diawali oleh seseorang atau nasabah ya, yang datang kepada LKS atau kepada pihak bank. Pihak bank di sini tidak harus bank besar ya, bisa jadi LKS atau koperasi yang ada di lingkungan desa, RT dan lain sebagainya. Jadi ada seorang nasabah yang datang kepada LKS, lembaga keuangan syariah, untuk mengutarakan maksudnya bahwa ia ingin membeli kulkas, sedangkan dia tidak punya uang cash. Makanya dia datang ke LKS untuk minta bantuan ditalangin dulu. Akhirnya simulasi yang terjadi setelah dimintakan bantuan untuk membelikan kulkas, maka pihak bank atau LKS dia membeli kulkas tersebut kepada toko elektronik. Nah, di sini bank LKS selaku pembeli atau mushtari, sedangkan toko elektronik selaku penjual atau bai'. Ketika bank ini sudah membeli kulkas kepada toko elektronik seharga 1.800.000 yang dibayar tunai, harus tunai, dan selesai transaksinya, maka kulkas tersebut sah menjadi milik
LKS atau milik bank. Kalau kulkas itu sudah menjadi hak miliknya bank atau LKS, maka tanggung jawab sudah berpindah kepada bank atau LKS selaku mustari tadi, pembeli tadi. Nah, akad ini sudah selesai. Bank atau LKS sudah memiliki kulkas dengan harga 1.800.000, yang mana ini semua memenuhi persyaratan permintaan dari orang nasabah yang datang tadi, yang minta tolong untuk dibelikan kulkas. Maka transaksi selesai, kemudian transaksi kembali kepada pihak pemohon tadi ya. Nah, di sini kita lihat yang bagian bawah. Bank ini kemudian berpindah peran sebagai bai' atau penjual, karena tadi dia sudah membeli kulkas. Nah, di sini harus kita pahami bahwa proses transaksi ini harus dilalui oleh pihak bank sesuai dengan tahapan tadi. Harus membeli dulu kulkas dari toko elektronik, dibayar dengan tunai, sudah dimiliki sah. Nah, itu baru boleh ditawarkan kepada mustari, pembeli. Nah, di sini kita sebut saja pembelinya namanya Rizal. Akhirnya bank ini atau bai', pelaku bai', menjual kepada mustari yaitu Rizal sebuah kulkas ya, sebuah kulkas sesuai permintaan Rizal tadi, dan ketika dijual kepada Rizal itu diberi harga 2 juta. Nah, ini diperhatikan. Muncul harga 2 juta ini, pihak bank ini harus memberikan informasi kepada Rizal bahwa ini harga beli saya 1.800.000. Kemudian saya jual kepadamu seharga 2 juta. Jadi keuntungan pihak bank 200.000. Itu harus dijelaskan kepada mustari, kepada Rizal. Nah, beginilah akad murabahah, harus jelas. Dijelaskan berapa dia belinya, kemudian berapa keuntungannya. Ketika Rizal sudah sepakat setuju dengan harga 2 juta, maka Rizal berhak untuk membayar tunai ataupun mengangsur. Nah, apabila Rizal memilih untuk mengangsur sebanyak 5 kali contohnya, maka cara angsurannya adalah nilai 2 juta ini dibagi 5. Berarti 400.000 sekali mengangsur. Nah, di sini harus jelas ijab kabulnya ya. Berapa kali angsuran, kemudian nilai harganya berapa, kemudian mau diangsur per apa? Apakah per 2 minggu, apakah per bulan, dan seterusnya, silakan. Yang jelas nominalnya tetap 2 juta. Beda ya dengan konven. Kalau konven itu ada tambahan bunganya. Bunganya itu disepakati di awal per bulan berapa. Kalau untuk murabahah ini berbeda. Perbedaannya di mana? Nilainya ini jelas di awal 2 juta. 2 juta ini tidak akan berubah. Seandainya nasabah minta 5 kali, berarti 2 juta dibagi 5. Seandainya nasabah minta 10 kali, maka 2 juta dibagi 10. Berarti seandainya 5 kali, nasabah akan mengangsur pembayaran senilai 400.000 sekali angsuran. Sampai 5 kali angsuran, maka dinyatakan lunas. Apabila nasabah minta 10 kali, maka 2 juta dibagi 10 yaitu 200.000. Sekali ngangsur, nasabah membayar 200.000 sebanyak 10 kali, baru dinyatakan lunas. Nah, inilah akad murabahah, dan teknis pengangsurannya seperti itu tadi. Nilainya berapa di awal harus jelas, kemudian baru dibagi berapa kali nasabah siap untuk mengangsur. Nah, semua ini harus dituangkan dalam ijab qabul secara jelas, dan tata cara tadi juga harus dilaksanakan secara jelas dan rinci, di mana bank itu memberitahu berapa dia beli kulkas aslinya, kemudian juga memberitahu berapa keuntungannya. Baik, dengan selesainya apa yang sudah kita bahas tadi, maka selesai juga paparan materi pada pertemuan ke-6 ini terkait dengan murabahah. Silakan teman-teman mahasiswa mencermati lagi hasil resum Anda masing-masing, kemudian bersiap untuk mengikuti kuis, dan jangan lupa yang kebagian bertugas untuk mengunggah tugas resum berupa format PPT disiapkan, nanti diunggah dalam item kuis.
Semoga apa yang sudah disampaikan ini dapat diterima dengan mudah dan dapat dipahami dan juga dapat direalisasikan dalam muamalah sehari-hari. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.